Sanitasi dan air limbah domestik sering sekali menjadi masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti di Indonesia, apalagi di daerah yang pemukimannya sangat padat. Air limbah domestik yang kotor sering sekali dibuang ke sungai ataupun ke tanah dan lingkungan sehingga mencemari baik sungai itu sendiri maupun kualitas air di permukaan dan di bawah tanah. Tentu ini sangat buruk bagi kesehatan masyarakat dan juga kesehatan lingkungan. Oleh sebab itu perlu ada sistem untuk mengolah air limbah domestik agar tidak lagi mencemari lingkungan. Insight with Desi Anwar saat ini berada di Kota Makassar, persisnya di proyek instalasi pengolahan air limbah domestik Losari. Ini merupakan salah satu bentuk dari upaya pemerintah untuk menangani dan mengolah air limbah domestik sehingga tidak lagi mencemari lingkungan. Permasalahan sanitasi terutama air limbah domestik masih jadi tantangan dalam pengelolaan perkotaan di Indonesia. Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan saat ini tengah membenahi sistem pengolahan limbah rumah tangga. Salah satu solusinya adalah dengan membangun instalasi pengelolaan air limbah atau IPA Losari. IPA Losari dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Metropolitan Sanitation Management Investment Project. Dibangunnya IPA Losari bertujuan untuk menjaga kualitas air tanah dan air baku. Selain itu, instalasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta sebagai sarana edukasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu pencemaran lingkungan di Kota Makassar. Pembangunan IPA Losari berlokasi di Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. IPAL dibangun di atas lahan seluas 2,3 hektar. Fasilitas ini diharapkan bisa melayani 70.000 jiwa dengan jumlah sambungan terpasang direncanakan sebanyak 14.000 buah. Sambungan ini terbagi menjadi 8.400 sambungan domestik dan 5.600 sambungan komersial dengan kapasitas air limbah sebesar 16.000 meter kubik per hari. Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari Kota Makassar, persisnya di lokasi instalasi pengolahan air limbah domestik Losari Makassar. Waste Water Treatment Plant. Di sini merupakan salah satu yang bisa dikatakan pembangunan infrastruktur yang terbaru dan juga merupakan pilot project untuk pengelolaan air limbah domestik yang pertama kali, khususnya di bagian Indonesia Timur. Nah, memang pengelolaan air limbah domestik itu seperti kita ketahui sangat-sangat penting. Karena kalau tidak dikelola dengan baik akan mencemari bukan saja lingkungan hidup tapi sumber air bersih kita, dan tentu saja ini akan berdampak sangat buruk pada kesehatan dan kesejahteraan kita semua. Nah, apa-apa saja kira-kira tujuan dari pembangunan pengolahan air limbah domestik ini di sini, dan kira-kira kapan akan selesai dan manfaatnya dan lain sebagainya. Sudah bergabung bersama saya Wali Kota Makassar, Pak Randam Pemanto yang biasanya disebut Pak Dani ya. Dani, ya. Apa kabar Pak Dani? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Dan lewat Zoom ada Pak Prasetyo, Insinyur Prasetyo, Direktur Sanitasi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dari Kementerian PUPR. Halo Pak Prasetyo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Desi. Iya, saya Pak Dani. Ya, Assalamualaikum. Harusnya Pak Prasetyo ada di sini, melihat secara langsung ini proses pembangunan yang IPAL ya kita sebutnya di sini, instalasi pengolahan air limbah domestik. Nah, Pak Dani, saya sudah melihat
luar biasa impresif dan ini katanya pembangunannya sudah dimulai dari tahun lalu ya. Iya. Dan bisa dikatakan ini proyek yang pertama khususnya Betul. dengan sistem seperti ini. Kira-kira bagaimana reaksinya ketika program ini dimulai khususnya di Kota Makassar ini? Kami punya dream. Satu kata kunci namanya Makassar Kota Dunia. Kota dunia itu tentunya kota dunia dalam standarisasi banyak hal. Baik itu quality of life, baik itu infrastruktur dan kehidupan sosial, termasuk ekonomi growth dan banyak ukuran-ukuran yang menandakan kota dunia. Salah satu adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur IPAL domestik ini adalah salah satu infrastruktur yang menandakan transformasi dari seperti kalau analog menjadi digital. Ini dari kota biasa menjadi kota dunia. Jadi inilah hal yang paling nyata karena secara tradisional masyarakat yang kota-kota biasa itu rata-rata mengandalkan IPAL pribadi lah atau septic tank lah. Iya. Ya. Tapi dengan mengkolektifkan pengelolaan air limbah ini dengan IPAL domestik, nah itulah sesungguhnya pengelolaan infrastruktur dalam skala yang besar, terutama dalam pengelolaan air limbah kota yang supaya tidak mencemari kota. Kita terpelihara tanah kita, bakteri E. coli kita terpelihara agar tidak tidak menular atau tidak mencemari banyak matra gitu. Apalagi tanah kan, air tanah ya, itu air yang tanah, sumber ya, air bersih kita. Bersih kita. Nah, apalagi kita di waterfront. Ya. Kita di waterfront ini terpengaruh pasang surut. Nah, sehingga dengan seperti ini maka ada jaminan tentang kualitas hidup kita terutama di dalam masalah-masalah air limbah. Iya. Nah, selama ini terus terang Pak Walcott, bagaimana air limbah atau sanitasi wastewater yang ada di Makassar ini dikelola? Ya dikelola sebelum itu adanya pembangunan seperti ini. hanya pada bangunan-bangunan umum, misalnya hotel mempunyai IPAL sendiri. Kalau rumah-rumah pribadi dia bikin septic tank sendiri. Sehingga kalau misalnya di sini ada 300 rumah, 300.000 rumah, 300.000 septic tank. Bayangkan tapi karena tidak kelihatan orang nggak risau. Tapi dan ini kan harus diambil kan, disedot dan kemudian dibuang. Nah, kan? Kami punya sistem tentang pengelolaan LLT, saya lupa programnya, dan Makassar juga yang terbaik soal itu. Untuk mengelola septic tank ini kami juga yang termasuk yang terbaik karena rata-rata kota-kota lain gagal dan di Makassar orang mau spend money untuk itu, dia mau bayar untuk itu. Apalagi ini kan kota yang padat ya, pemukimannya banyak penduduknya, sehingga ini bagian dari mimpi untuk menciptakan kota yang bersih. Kota dunia, ya. Nah ini kan bukan saja kalau menjaga pola hidup bersih dan sehat ini memang tanggung jawab kita semua, tapi untuk infrastrukturnya inilah yang harusnya memang diberikan dan dilakukan oleh pemerintah. Pak Prasetyo, mungkin secara umum ya, ini memang Indonesia ini kita kan negara masih berkembang, sebenarnya kan sistem wastewater treatment ini sesuatu yang sangat-sangat penting ya dalam pengelolaan sebuah kota. Kira-kira bisa cerita sedikit ya, visi secara keseluruhan dengan kita membangun sistem pengelolaan air limbah domestik seperti ini yang beda dari sebelum-sebelumnya, misalnya dengan septic tank individu dan lain sebagainya. Silakan Pak Pras. Baik, jadi memang Makassar ini menjadi salah satu kota ya terpilih gitu ya di antara beberapa kota di Indonesia, khususnya kota besar atau metropolitan dalam rangka untuk pengelolaan air limbah domestiknya. Jadi benar tadi Pak Wali Kota menyampaikan bahwa saat ini sudah ada sistem pengelolaan air limbah domestik yang setempat ya, menggunakan tangki septik, kemudian lumpur tinjanya diolah di instalasi pengelolaan lumpur tinja. Nah ini cara lain ya yang lebih advance katakanlah, walaupun mungkin di negara maju di dunia sudah banyak prakteknya, tapi di Indonesia masih terbatas gitu ya. Jadi saat ini baru 13 kota misalnya di Indonesia yang sudah punya sistem secara terpusat yang nantinya Makassar akan punya gitu ya, memang dalam rangka untuk memberikan akses kepada masyarakat atau rumah tangga ya, terhadap infrastruktur air limbah. Karena memang air limbah ini harus diolah sebelum nantinya bisa dibuang di badan air gitu ya, sehingga tidak lagi mencemari
air, baik air permukaan maupun air tanah gitu ya, menggunakan jaringan perpipaan dari masing-masing rumah tangga untuk nantinya diolah di suatu instalasi pengolahan air limbah terpusat gitu ya, untuk skala kota. Kira-kira seperti itu, Bu Desi. Kita hanya 4 kota gitu ya. Jadi saat ini hanya Makassar, kemudian Jambi, Pekanbaru, dan Palembang gitu ya, yang akan mempunyai sistem pengolahan air limbah domestik terpusat. Di samping tentunya 13 kota lainnya yang sudah punya saat ini. Nah, sistem pengelolaannya itu sendiri ini bagaimana? Kenapa sistem ini yang dipilih? Dan mungkin Pak Prasetyo bisa lebih bisa menjelaskan ya secara teknis. Apalagi ini masih merupakan pilot project ya, yang pertama khusus untuk Indonesia Timur ini. Siapa yang biasanya menggunakan sistem seperti ini, Pak Pras? Ya, memang kalau secara aturan pemerintah kota ya yang punya kewajiban untuk mengelola air limbah domestiknya. Jadi kami di Kementerian PUPR sebagai kementerian teknis yang memang bertanggung jawab terhadap infrastruktur memberikan fasilitasi kepada kota-kota di Indonesia yang punya komitmen dalam rangka untuk mengelola air limbah domestiknya. Nah, kami memang tentunya pada saat menetapkan teknologi apa yang dipilih, kami juga menyertakan Kota Makassar tentunya gitu ya, untuk nantinya yang secara teknis memang itu cocok untuk mengolah air limbah, tapi juga melihat kemampuan dari Kota Makassar untuk nantinya mengoperasikan dan memelihara prasarana atau infrastruktur air limbah yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi memang di sini salah satu teknologi terkini yang nantinya akan diterapkan di Makassar memang berbasis untuk menggunakan biological treatment ya, atau pengolahan dengan berbasis biologis. Jadi nantinya secara garis besar ya kandungan organik yang ada dalam air limbah tersebut diolah untuk nantinya bisa dibuang hasil olahan limbahnya tadi ke badan air atau dalam hal ini sungai di Kota Makassar. Demikian. Ya, mungkin Pak Dhani bisa lebih menjelaskan khususnya mengenai instalasi yang ada di sini, kira-kira proses membangunnya itu seperti apa dan sistemnya itu nanti seperti apa dan bagaimana pengelolaan dari air limbah itu sendiri supaya kita lebih jelas kira-kira nanti bagaimana sistem dari infrastruktur ini bekerja. Memang sistem ini given ya dari Pak Pras ya, tapi bagi kami tentunya kami harus mempelajari secara baik karena nanti koneksi rumahnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Nah, termasuk insya Allah pengelolaannya. Nah, sehingga kami memang harus banyak belajar dengan dan banyak beradaptasi dengan sistem yang baru ini. Terutama bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini jauh lebih bagus dari septic tank. Inilah yang harus betul-betul menjadi konsen pemerintah kota agar program ini berhasil. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat memilih Makassar ya, dan saya kira ini sebuah kalau pemerintah Makassar membangun sendiri pasti nggak kuat ya, dengan investasi yang begitu tinggi dan dengan teknologi yang terbarukan. Dulu saya berapa kali nawar ini, mulai dari yang lebih terbuka, yang lebih besar, akhirnya inilah pilihan yang terbaik. Artinya tentunya inilah teknologi yang paling bisa beradaptasi dengan kondisi pemerintah Kota Makassar. Karena Kota Makassar ini cukup sensitif soal air. Kami punya 2 sungai di kota kita. Kami punya waterfront yang cukup baik lah ya, di downtown-nya menghadap sunset misalnya. Nah, sehingga sensitivitas alam inilah hadirnya IPAL domestik ini akan memberi kontribusi jelas terhadap supporting lingkungan yang jauh lebih baik. Nah, sehingga sistem apapun yang dipilih bagi kami adalah bukan persoalan sistemnya, tapi penanganan sistem yang baru ini dan bagaimana masyarakat akan beradaptasi dengan sistem ini, itulah kunci keberhasilan program ini. Dan pemerintah kota akan mengambil peran yang strategis
Dan sungguh-sungguh sebagai bentuk kontribusi kami yang menjadi koneksi langsung dengan program pemerintah pusat. Dan masyarakat antusias ya. Ya, memang sementara karena ini dibongkar-bongkar jalan, memang banyak keluhan. Iya, Tapi saya lihat masih ada macet karena ada galian ya itu. ya, tapi saya sampaikan bahwa ini untuk kamu semua dan beberapa jalan sudah mulai sudah di overlay. Mereka sudah ternyata jalan kami juga menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, kalau yang saya pahami dari kata Pak Pras ini, jadi air limbah ini kan nanti diolah secara sentral ya, sehingga nanti air yang keluar itu bersih. Jadi begini Pak Dhani. Jadi apa? Nanti limbah ini akan ditampung lewat dari rumah ke rumah lewat apa? Pipa, pipaan sampai ke tempat ini. Berapa jauh dan berapa luas pemukiman yang akan di-serve atau dilayani oleh sistem ini? Kalau tidak salah ini di downtown, khusus di downtown di Losari. Jadi kata Losari itu satu klaster. Satu klaster yang dilayani oleh, dan saya berharap tidak berhenti saja di Losari tapi seluruh kota. Kalau tidak salah ada 5 kecamatan. 5 kecamatan ya, ada 5 kecamatan sepanjang pantai. Sepanjang pantai, dan inilah daerah-daerah sensitif kita karena terpengaruh dengan pasang surut, kemudian kita tahu sea level rise ya, sehingga semua adaptasi dan mitigasi pesisir itu dilengkapi dengan IPAL domestik ini, itu adalah sangat luar biasa, sejalan betul. Jadi sehingga kami coba lihat, kami lagi bikin jalan juga baru di sini. Jadi sekalian sejalan dengan kebetulan bongkar-bongkar pipa juga, pasang pipa, sekaligus perbaiki jalan. Jadi air limbah di pipa masuk ke IPAL ini, dan kemudian air yang sudah diolah. Bahkan saya kira air ini bisa dipakai untuk flushing atau toilet atau apa. Dan bisa untuk mandi juga. Dan saya lihat itu air yang keluar nanti jauh lebih jernih, tidak bau, dan bahkan sudah dilakukan kan ada memang disinfektan. Gitu. Ya, jadi air itu kan ada yang bisa untuk minum, langsung minum, siap dimasak, untuk mandi, untuk cuci, untuk tanaman, kan macam-macam kadar-kadar air. Mungkin Pak Pras bisa jelaskan lagi mengenai sistem pengelolaan air limbah ini. Ini kan bukan saja di Makassar, tapi apa kira-kira kriteria dalam memilih ini satu daerah itu memang sudah perlu waktunya dikelola ataupun diolah air limbahnya, dan bagaimana ini dari segi tadi disebut anggarannya kan tidak kecil ya dalam membangun IPAL seperti ini. Kira-kira apa roadmap-nya ke depan? Jadi memang untuk Indonesia ini tidak semua kota akan dikembangkan pengelolaan air limbahnya dengan sistem terpusat yang menggunakan perpipaan dan instalasi pengelolaan air limbah domestik terpusat. Jadi kita harus memilih memang kota-kota mana saja yang memang layak gitu ya, dipilih untuk mengembangkan atau mengelola air limbahnya dengan cara sistem pengelolaan limbah domestik terpusat. Karena memang secara investasi sangat besar. Jadi memang kami memilih kota-kota besar dalam artian dengan penduduk di atas 500.000 jiwa, terus kemudian kepadatan penduduknya juga tinggi, di atas 150 jiwa per hektar, dan tentu kami juga melihat kondisi-kondisi yang terkait dengan teknis, terkait dengan tanah, muka air tanah, dan sebagainya. Nah, ini yang kami memang sejauh ini mungkin ke 4 tahun ke depan, kita hanya 4 kota gitu ya. Jadi saat ini hanya Makassar, kemudian Jambi, Pekanbaru, dan Palembang gitu ya, yang akan mempunyai sistem pengolahan air limbah domestik terpusat. Di samping tentunya 13 kota lainnya yang sudah punya saat ini. Jadi yang 13 kota lain sistemnya agak berbeda atau sama dengan sistem? Kalau dari sisi konsep sama, tapi jenis pengolahannya ya, teknologi pengolahan air limbahnya yang berbeda. Jadi ini 4 kota tadi ya, Makassar, Jambi, Pekanbaru relatif sama, kemudian Palembang juga begitu ya, yang memang akan cukup teknologi advance gitu ya, katakanlah seperti itu, dan nantinya menyusul Jakarta gitu ya. Tapi memang Jakarta tentu dengan skala lebih berbeda gitu ya. Jadi paling tidak besar keperluannya di Jakarta. Bicara investasi ya memang di atas 0,5 triliun gitu ya untuk
proyek yang di Makassar ini gitu ya. Jadi memang cukup besar ya, karena memang kita berhadapan dengan situasi yang mungkin kurang menguntungkan, dalam artian membangun di di daerah yang sudah terbangun gitu ya. Lebih mahal itu investasinya gitu ya. Kalau dari sistemnya sendiri Pak Pras, ini kan kalau limbah bukan saja air limbah, tapi kan ada yang padatnya lah, dan apalagi kalau dari rumah kan juga ada ini ya, black waternya atau tinjanya dan lain sebagainya. Tujuan utama dari pengelolaan ini tadi kan ada disebut inilah air yang untuk mandi, air yang untuk diminum, atau air yang untuk digunakan untuk keperluan lain dan lain sebagainya. Itu kira-kira nanti yang masuk itu apa-apa saja bentuk limbahnya, dan yang keluar ini nanti pemanfaatannya akan seperti apa ya kalau secara keseluruhan dalam teknologi ini? Baik, jadi memang air limbah yang nantinya akan diolah itu adalah air limbah yang berasal dari, pertama tadi disebutkan black water. Black water itu adalah tinja ya, yang berasal dari toilet ya. Kemudian yang berasal dari dapur, dari kamar mandi ya. Nah, ini yang kemudian dikumpulkan dan kemudian melalui jaringan perpipaan akan diolah di instalasi pengolahan air limbah. Jadi prinsipnya nantinya di kawasan-kawasan yang diolah limbahnya secara terpusat ini tidak ada lagi keluar air limbah yang menuju ke selokan-selokan gitu ya, atau saluran-saluran. Yang selama ini praktek di Indonesia masih seperti itu gitu ya. Iya. Jadi nantinya Biasanya bau lagi semua, lingkungannya, jadi bau ya. betul, dari semua air buangan nantinya dikumpulkan melalui perpipaan, diolah, dan tentunya nantinya memenuhi standar baku mutu kualitas efluen yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum nantinya dibuang ke badan air penerima. Jadi pada dasarnya selain dalam rangka untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap sumber air maupun lingkungan, juga memberikan jaminan kepada penduduk khususnya untuk nantinya mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan karena air gitu ya. Dalam hal ini air limbah. Jadi Saya lihat itu ya, Pak Pras, saya lihat di instalasinya itu ada, pada akhirnya itu ada disinfektan. Sebenarnya air yang dihasilkan itu bisa untuk kita konsumsi secara aman, atau karena kan bagus juga kan kalau misalnya menjadi sumber air bersih yang bisa digunakan oleh masyarakat ya. mungkin tidak secara langsung ya Bu Desi, jadi memang secara kualitas tentu ada standar yang harus dipenuhi untuk nantinya bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya, sumber air baku gitu ya. Tentu ada treatment lanjutan gitu ya, karena memang walaupun tadi disebutkan ada desinfektan dalam rangka untuk membunuh mikroorganisme, tapi sebenarnya ada hal yang lain yang mungkin juga perlu untuk diolah gitu ya. Ini kita tidak tahu, kalau dari limbah kan ada bahan kimia tertentu ya yang mungkin memang tidak bisa langsung kalau misalnya hasil olahannya tadi dikonsumsi sebagai air minum, tapi sebagai Paling tidak kualitasnya alternatif jauh lebih bersih air ya. baku bisa gitu ya. Iya. Nah, Pak Pras tadi menyinggung mengenai tadi kan mahalnya biayanya, tentu saja bantuan dari pemerintah pusat ya ini tidak bisa hanya diandalkan dari anggaran Pemkot. Kira-kira untuk membangun instalasi semacam ini berapa ya kira-kira biaya yang harus dikeluarkan? Ya memang sebenarnya berbeda ya masing-masing ya, karena tentunya sesuai dengan populasi yang akan dilayani gitu ya. Jadi taruhlah untuk Kota Makassar ini dengan tadi 5 kecamatan dan berapa ini kepala keluarga yang bisa dilayani? 300.000 ya, yang akan dilayani. Oh, yang ini sekarang? Yang khusus sekarang 14.000 kalau tidak salah. 15.000 Ya, ya. Kira-kira berapa ya? Karena ini cukup banyak tadi bak-baknya saya lihat. secara investasi ya memang di atas
setengah triliun gitu ya untuk apa namanya proyek yang di Makassar ini gitu ya. Jadi memang cukup besar ya karena memang kita berhadapan dengan situasi yang mungkin kurang menguntungkan dalam artian membangun di apa namanya di daerah yang sudah terbangun gitu ya. Lebih mahal itu investasinya gitu ya. Apa namanya dengan kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kemudian kita harus apa namanya membongkar jalan gitu ya. Jadi tentu ongkosnya berbeda atau investasinya berbeda. Misalnya kita membangun di tempat yang relatif baru gitu ya. Lebih kosong lah istilahnya. Betul. Ini lahannya. Tapi ini anggaran murni dari pemerintah atau ada kerjasama juga dengan pihak swasta untuk karena ini kan tadi disebutkan empat instalasi kan rencananya selain Makassar ada Jambi, ada Pekanbaru juga yang direncanakan. Jadi ini memang dananya kolaborasi gitu ya antara pemerintah pusat dan pemerintah Kota Makassar. Di samping memang yang dari pusat ini tidak seluruhnya rupiah murni gitu ya, karena ada bagian merupakan pinjaman luar negeri gitu ya. Jadi ini merupakan loan dari Asian Development Bank yang dipinjam oleh pemerintah Indonesia untuk bisa memfasilitasi beberapa kota di Indonesia untuk memiliki infrastruktur air limbah. Jadi ada private public partnership-nya juga ya. Belum ada. Sementara belum ada. Jadi masih hanya pemerintah. Pinjaman donasi, ADB. Pemerintah pusat dan pemerintah Kota Makassar. Jadi Kota Makassar pun juga berkontribusi dalam rangka untuk pembangunan instalasi yang tanggung. Iya, jadi mungkin Pak Dani jadi apa saja yang Tanahnya, Bu. Tanahnya Bu. berapa luas lahan yang khusus untuk proyek ini dan ini kalau tidak salah ada 4 hektar ya Pak Pras ya? Ya, ada beberapa 2 hektar 2,3 hektar. 3 hektar. 3 hektar. Nah, tempat ini tempat paling mahal di Makassar, Mbak. Sebelum dibangun ini apa tanah Ini tempat pengembangan kota baru ini. Jadi inilah IPAL di tengah downtown di tempat termahal di Kota Makassar. Ya, jadi ya sebuah begitu semangat kami menyambut IPAL domestik. Tapi kenapa dipilih khusus untuk ini kalau memang karena termahal dan pusat? di sini kan paling dekat secara persyaratan, dekat dengan kanal kota, dekat dengan daerah-daerah baru. Ini kan baru nanti sampai di Baromong ini daerah baru akan berkembang. Misalnya ada daerah kawasan baru kita yang Center Point of Indonesia itu kan daerah-daerah akan kemudian di depan sini juga akan ada daerah kawasan reklamasi baru ya yang berbasis mitigasi, agak beda sedikit dengan Jakarta ya, dan kita juga bisa menjadi bagian mempersiapkan diri mensupporting IKN nanti kita kan yang paling dekat lebih dekat di sini daripada Jakarta nanti IKN kan, ibu kota baru kita, ibu kota negara. Nah, saya kira dan saya lihat di sini juga ada pemukiman elit yang baru ini, jadi memang diarahkan ke sana ya. Kenapa tempatnya di sini? Makanya teknologinya nggak bisa terlalu banyak baunya nanti kan, nah karena ini daerahnya daerah elit ini. Ya. Tapi bersih nanti ini semua. Iya, saya kira diharapkan begitu dan makanya saya berharap kanal-kanal ini yang juga menjadi bahagian daripada kewajiban teman-teman di balai juga harus kita kerja bareng-bareng karena kanal kita juga pekerjaan yang cukup besar bagi kita juga. Ya, ini air limbah di depan kita ini yang harus kita. Iya. Tapi kontraktornya bagaimana ini yang mengerjakannya dan dari pemerintah pusat semua. Ini semua dari pemerintah pusat ya Pak Pras ya untuk pembangunannya dan kualitasnya, monitoring dan lain sebagainya sesuai dengan spek itu wewenang dari pusat ya untuk memastikan. Ya untuk sementara kegiatan yang saat ini ada di Makassar baik untuk pembangunan jaringan perpipaan maupun untuk pembangunan instalasi pengelolaan air limbahnya adalah pusat yang bertanggung jawab karena masih APBN. Tapi nantinya Pak Dani, pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab untuk terkait dengan penambahan sambungan rumah. Jadi nanti ada pekerjaan pembangunan sambungan rumah itu adalah tanggung jawab dari Kota Makassar. Jadi tentunya nanti Makassar yang nantinya membiayai dan juga bertanggung jawab terhadap pemilihan pelaksananya dalam ini kontraktor misalnya. Ini yang dikerjakan pertama downtown-nya ini. Jadi ini tingkat kepadatan paling padat. Ya seperti itu. Jadi komplain-komplain itu akhirnya biasa. Kemudian memang banyak WA sama saya bilang, tapi begitu dia lihat bahwa ini adalah bagian dari Makassar ke depan, the future of Makassar, jadi mereka lebih, walaupun namanya ya zaman sekarang sih, di mana sih tidak ada haters sekarang kan.
sepertinya nanti ada networknya ya ini. Semacam ada pipanisasinya dan pembangunan. Tapi Pak Pras, ini merupakan suatu teknologi yang relatif simple atau sulit atau bagaimana dari segi engineeringnya? Pak Pras kan seorang insinyur ya. Ya, melihat Kota Makassar misalnya memang ada secara engineering, memang ada hal yang kami lakukan rekayasa sepertinya gitu ya, dalam artian dengan traffic yang cukup padat, kemudian kondisi tanah sendiri yang di Makassar soft soil ya, tanah lunak, kemudian muka air tanah tinggi. Jadi ada beberapa teknologi yang kami coba terapkan di sana, yang kita meminimalkan galian terbuka gitu ya. Jadi kita banyak menggunakan pipe jacking gitu ya, pipanya didorong dari dalam tanah gitu ya, mengurangi bukaan-bukaan di permukaan tanah yang tadi Bu Desi sampaikan membuat macet gitu ya, kita mengurangi itu. Jadi Itu salah pinggir satu. jalan tuh banyak galian-galian yang terbuka gitu, yang harus ditutup ini. Ya, itu kita harus mengembalikan ke kondisi asal tentunya gitu ya. Dan tadi kita minimalkan ya, yang sifatnya galian terbuka tadi yang sepanjang jalan misalnya. Jadi hanya di titik-titik tertentu 50 sampai 100 meter misalnya dibuka buat lubang untuk menaruh alat dan mendorong pipa di dalam tanah. Itu kalau terkait dengan engineeringnya. Tentu juga ada rekayasa lalu lintas juga ya, manajemen traffic juga ada di situ, karena tentunya juga ada jalan yang mungkin ditutup, dipindah ke jalur lain. Dan saya yakin Pak Dhani juga banyak membantu kami terkait dengan rekayasa sosial ya, karena ini kan berhadapan dengan masyarakat, ya kami banyak dibantu tentunya oleh Pemkot Makassar dalam rangka untuk sosialisasi kepada warga, kemudian mungkin ada beberapa yang protes gitu ya. Nah, ini kan ada hal yang protes sosial gitu ya. Pak Dhani, bagaimana mungkin ini kan sudah lebih dari 1 tahun ya sudah jalan, bagaimana? Memang protesnya itu karena macet aja, karena ini kan penggalian harus serentak dan sequence. Makanya macetnya juga sequence juga, jadi karena hal yang baru. Tapi ini saya menarik ini Pak, karena kami juga akan, Pak Pras, kami akan juga memulai untuk dating sharing juga. Jadi kita sudah punya pengalaman. Coba ini. Bagaimana? Ya, jadi dating sharing seluruh utilitas itu masuk ke bawah, ke bawah tanah. Jadi pengalaman yang sekarang ini dengan IPAL domestik ini pengalaman kami untuk membuat sub infrastructure di bawah. Jadi semua di bawah. Tapi sebelum ke bawah ya harus tidak mau digali dari atas gitu. Ini ada teknik baru lewat samping bisa. Lewat samping. Ya, yang tadi disampaikan beliau rekayasanya begitu. Karena kalau di atas, digali atas itu lama pemadatannya, dia bisa turun nanti di settlement. Apalagi kalau di atasnya kan tempat ini lalu lintas. Itu dan ini tempat lewat ini yang dikerjakan pertama downtown-nya ini. Jadi ini tingkat kepadatan paling padat ya, seperti itu. Jadi komplain-komplain itu akhirnya biasa. Kemudian memang banyak WA sama saya bilang tapi begitu dia lihat bahwa ini adalah bagian dari Makassar ke depan, the future of Makassar, jadi mereka lebih walaupun namanya ya zaman sekarang sih di mana sih tidak ada hater sekarang kan, ya biasa aja lah ya. Nah sehingga kadang-kadang perlu dirubah jadi likers mereka dengan sosialisasi. Atau mungkin ya, jadi sosialisasinya sekarang sudah lebih positif Pak Dhani. Ini sambutannya bahwa the future is now. Nanti kita bersakit-sakit dahulu. Tapi bagaimana dari ini kan nanti harus ada pipanisasi dari rumah itu. Itu bagaimana secara teknisnya? Apakah nanti kalau selama ini kan rumah kan mereka ya beli septic tank sendiri dan lain sebagainya. Dari segi pembiayaan, ini tanggung jawabnya bagaimana dari Pemkot? Kalau segi pembiayaan tentunya kami harus siapkan. Itu sudah kewajiban, sudah share-nya di situ. Jadi tapi pipa itu nanti dari pemerintah untuk koneksi rumah, sambungan rumah. Tapi yang paling penting itu merubah pola hidup. Bahwa pipa kita ini kan, ini pipa kita langsung masuk drainase semua. Drainase ini kan tidak bisa. Nanti mulai dari flushing dari toilet, dari kitchen, itu sendiri jalurnya. Drain itu sendiri jalurnya. Ya, jadi diperlukan banyak pipa dong. Memang harus ada terbagi dua. Jadi yang waste waternya lain,
dengan drainnya lain. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung dibutuhkan berapa banyak pipa ya untuk dari 5 kecamatan di bawah tanah kemudian sampai ke IPAL ini Jadi total? yang saya cerita ini per rumah, Mbak. Ya, jadi per rumah itu harus merubah. Jadi itu juga menjadi bahagian. Jadi yang paling berat di sini sebenarnya bukan persoalan pembiayaan, walaupun pembiayaan cukup berat, tapi merubah pola masyarakat. Karena kita harus bongkar rumahnya orang. Waduh, Ya. saya ingin tahu nih gimana caranya bongkar Nah, rumah orang makanya terus ini kita pasang lagi berapa cari. pipa nanti? Ya. Yang satu buat drainase, satu Ya, buat kamar mandi, ya. satu buat toilet. Nah, kami lagi coba mengcoding situasi agar supaya di Makassar ini kan yang penting jangan salah masuk lah. Ya, kalau salah masuk pintu berabe kita. Tapi kalau masuknya betul pas di hati, insya Allah akan didukung. Namanya juga tantangan seperti ini, ya tidak ada tantangan yang ringan. Tapi kalau tantangan berat kita bisa lalui, ya buktinya COVID dan Makassar terkenal bahwa di Makassar ini hampir tidak ada followers, influencer semua. Ya, bagaimana influencer ini menjadi followersnya pemerintah itu kan tidak gampang. Tapi alhamdulillah kami bersatu padu. Kota satu-satunya kota yang dari level 4 langsung level 2, ya, dan satu-satunya kota yang punya konseptual matang secara kolektif dikerjakan bersama-sama. Dan saya kira itu hal yang paling sulit. Saya kira untuk IPAL, saya kira kita sudah punya pengalaman secara kolektif untuk bersama-sama untuk membangun kota ini. Dan saya yakin itu wali bisa. kotanya harus tegas, tapi harus simpatik dalam waktu yang sama Iya. ya. Bayangin mengetuk pintu 14.000 kakak, ayo rumahnya harus dibongkar. Jadi dan ini bukan hanya mengetuk pintu, Mbak. Ini mengetuk hati. mengetuk hati. Ya, itu Ya, penting. supaya pintunya dibuka. Supaya pintunya dibuka dan supaya sistemnya bisa jalan. Nah, berapa lama harus misalnya kemacetan ini akan berlangsung dan kira-kira kapan sudah akan memulai mengetuk hati dan mengetuk pintu supaya rumah dibongkar? Saya kira- Timelinenya dalam pembangunan ini? Itu kan yang atur pasti MK-nya. MK-nya kan dari pusat. Tapi yang saya lihat bahwa hal-hal yang terberat sudah jadi peak-nya itu pekerjaan itu sudah mulai nurun saya lihat. Dulu di mana-mana macet. Nah, sekarang karena sudah biasa macet, jadi sudah biasa, sudah adaptasi masyarakat, dan saya lihat sudah mulai menurun. Sudah mulai, artinya pekerjaan-pekerjaan yang tersulit itu sudah dilalui beberapa. Iya, dan jalan-jalan sudah mulai ditutup ya, sudah. Baik. Pak Pras, kira-kira timeline butuh waktu berapa lama untuk membangun instalasi ini? Kira-kira kapan perumahan di Makassar sudah bisa menggunakan pengelolaan limbah seperti ini? Untuk kegiatan besarnya tadi Pak Dhani sudah menyampaikan memang akan selesai di tahun 2022 gitu ya. Akhir 2022 sudah selesai sehingga 2023 akhir 2022 gitu ya. Sehingga tahun 2023 itu secara teknis sudah ada yang bisa dioperasikan. Tapi tentu dalam rangka untuk memenuhi keseluruhan sambungan rumah yang tadi ditargetkan ya, sampai tahun 2027 akan tetap tanggung jawab dari Kota Makassar nanti ya untuk yang penambahan sambungan rumah tadi gitu ya, yang nantinya secara bertahap akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Kalau dari kami di pemerintah pusat dalam hal ini pekerjaan PUPR akan selesai di akhir 2022, kemudian kami akan mendampingi Kota Makassar dalam rangka untuk pengelolaan instalasi pengolahan air limbahnya gitu ya. Jadi itu akan kami dampingi, kami akan menyiapkan aparat Pemda Kota Makassar untuk nantinya menjadi calon operator di instalasi pengolahan air limbah selama 2 tahun. Kemudian tentunya kota punya kemampuan untuk secara mandiri mengelola air limbahnya, baik nantinya di instalasi pengolahan air limbah maupun dalam rangka untuk menambah sambungan rumah. Kira-kira begitu. Ya, Pak Pras, kalau kira-kira ini kan tadi ada black water, ada grey water, nanti dalam pengelolaannya ini memang sudah dirancang demikian kan? Tidak disatukan dalam pengelolaannya? Bukan begitu. Jadi untuk storage system ini atau sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang diolah atau yang diolah ya dari masing-masing rumah tangga itu adalah black water dan grey water. Jadi pipanya nanti akan satu menuju ke instalasi pengolahan air limbah. Jadi itu semua disatukan ya?
disatukan. Yang tadi berbeda adalah kalau nantinya tidak ada lagi yang dibuang ke saluran drainase. Jadi saluran drainase itu memang benar-benar hanya menampung Bersih, air hujan. Iya, Jadi jadi di air sini akan limbahnya diolah melalui jaringan perpipaan. iya, jadi justru di pengolahan ini yang disatukan. Tapi jumlah air limbah yang instalasi semacam ini bisa tampung secara maksimal, Pak Prasetyo kira-kira berapa? Ya, untuk sementara yang akan kami bangun adalah yang tadi melayani sekitar 14.000 sambungan rumah. Jadi tentunya kalau nanti suatu saat misalnya pemerintah Kota Makassar ingin mengembangkan lagi, kalau kapasitas sudah maksimal, ya kita harus membangun lagi untuk instalasi pengolahan air limbahnya, untuk peningkatan kapasitas gitu ya. Jadi memang sementara ini baru sebagian, mungkin sekitar 10% ya dari Kota Makassar yang akan memiliki fasilitas air limbah domestik terpusat ini. Ini kami membangun sanitasi di masing-masing rumah tangga ya, membangun tangki septik beserta jamban keluarga. Kejadian stunting ini yang tentunya juga perlu ditangani gitu ya, di mana salah satu penyebabnya selain gizi buruk juga akses air minum dan sanitasi yang buruk gitu ya. Limbah sekarang kan ini sebenarnya jadi manfaatnya yang dulu limbah dan mungkin mencemar, idealnya justru keluarnya sudah bersih dan bahkan digunakan dan dimanfaatkan. Selama ini ngomong-ngomong kualitas air tanah di Makassar sendiri atau kualitas tanah di Makassar tadi seperti apa ya Pak Dhani tahu? Iya, sementara memang tidak ada penelitian khusus soal itu, cuma yang jelas adalah sepanjang pantai ini terjadi intrusi air laut karena kita tahu sea level rise. Kami punya sea level rise itu dalam penelitian itu 114 cm di 2050. Tinggi ya? Tinggi. Makanya kami mau melakukan reklamasi dengan mitigasi dengan reklamasi. Yang daerah reklamasi itu tinggi. Nah, sejalan dengan itu tentunya sekaligus kita sebenarnya ini intinya adalah konservasi air sebenarnya. Bagaimana air itu ada konservasi. Saya lihat di Singapura kalau kita membayar air, itu air minum kita bayar, tapi konservasi air pun kita bayar, termasuk limbahnya sekaligus. Nah, kita ini lagi mau menggabungkan ini dua ini. Jadi ini memang banyak pola-pola baru yang harus kita sosialisasikan di masyarakat. Ya, alhamdulillah kami juga sudah bentuk BLUD ya, BLUD ya untuk pengolahan air limbah dan yang sudah kita sudah buat perwalinya kemarin. Tapi untuk air bersih rata-rata dari mana? Dari gali sumur sendiri, masyarakat kita atau punya PDM sendiri. Ya, ada sumber dari Sungai Jenek Berang dan dari Maros. Kalau dari segi lingkungan hidup ya, kualitas lingkungan di sini bagaimana waste penanganan limbah secara umum ya. Ini bagaimana Pak Dhani, apakah dikelola dengan baik? Karena ini kan merupakan rangkaian kalau ingin sebuah kota itu menjadi kota yang smart and clean city. Biasanya itu diukur dari tingkat kesehatan, derajat kesehatan masyarakat. Misalnya sakit-sakit perut itu dari bakteri E. coli. E. coli itu biasanya dari pencemaran tanah dan air tanah. Yang campur akibat dengan tinja daripada campuran biasanya, tinja itu. Nah, alhamdulillah Makassar sendiri tidak seperti, jadi artinya penyakit-penyakit ini tidak dominan di Makassar. Nah, itu tandanya bahwa tanah kita, konservasi tanah kita cukup baik. Ya. Jadi secara keseluruhan cukup baik lah bisa dikatakan. Tapi kan kita tidak menunggu nanti jadi tidak baik baru kita buat kan. Apalagi ini jumlah populasi kan orang pemukiman juga semakin lama semakin padat. Ini Pak Pras, ini kan kita punya namanya Sustainable Development Goals ya. Kalau tidak salah yang nomor 6 itu memang masyarakat kan harus berhak ya terhadap akses terhadap sanitasi, air bersih dan juga pengolahan limbah ini. Nah, mungkin secara keseluruhan bagaimana? Apa-apa saja program sanitasi tadi, karena ini hanya baru 4 kota, kira-kira yang lain-lain bagaimana program sanitasi yang akan diterapkan di Indonesia ini? Apalagi
bukan saja di kota tentu saja, tapi di daerah, khususnya di desa yang memang sering sekali masih belum memiliki akses terhadap sanitasi yang baik. Baik, jadi memang benar sanitasi atau dalam ini air limbah menjadi salah satu target untuk yang harus dicapai ya, sesuai dengan kesempatan global gitu ya untuk Sustainable Development Goals, di mana kita harus memberikan akses sanitasi layak ya kepada seluruh penduduk gitu ya di tahun 2030. Dan target tersebut juga sudah diadop sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Targetnya kalau 2030 100%, 2024 baru 90%. Nah ini yang tentunya menjadi bagian dari pemerintah Indonesia untuk bisa mencapainya. Dan Kementerian PUPR menjadi salah satu kementerian yang berkontribusi dalam rangka untuk pencapaian akses sanitasi layak tersebut. Nah ini tentu kami tidak sendirian, ada juga pemerintah daerah yang memang secara regulasi, secara undang-undang punya tanggung jawab dalam rangka untuk pencapaian akses tersebut, ya, akses sanitasi. Dan juga sudah ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 terkait dengan standar pelayanan minimal. Nah, ini juga di situ diamanahkan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib disambung dengan akses sanitasi, gitu ya. Nah ini tentunya menjadi bagian penting dari pemerintah kota atau kabupaten dalam rangka untuk melayani warganya. Nah kami di Kementerian PUPR memang memberikan dukungan, misalnya seperti Kota Makassar saat ini membangun sistem pengelolaan limbah domestik terpusat ya, yang skala kota. Tapi kami pun juga punya kegiatan yang misalnya skalanya kawasan atau komunitas berbasis masyarakat untuk air limbah ini. Contohnya di mana-mana saja Pak Pras mungkin bisa diberikan. Kalau itu hampir seluruh Indonesia kami punya kegiatan seperti itu. Kami punya misalnya namanya Sanimas gitu ya, sanitasi berbasis masyarakat. Nah di situ juga membangun seperti Makassar tapi dengan skala komunitas gitu ya. Nah ini yang kami juga coba dorong kota kabupaten untuk bisa mereplikasi kegiatan tersebut ya dalam rangka untuk pencapaian akses sanitasi layak. Kami pun juga punya kegiatan yang sifatnya membangun langsung ke masing-masing rumah tangga ya. Ada dalam rangka mungkin pernah mendengar isu stunting gitu ya. Stunting ini tumbuh apalagi pendek di daerah di bagian timur itu bawah 3 tahun ya. Ini kami membangun sanitasi di masing-masing rumah tangga ya, membangun tangki septik beserta jamban keluarga. Ini tentunya juga perlu kota kabupaten untuk mereplikasi gitu ya, karena memang sangat besar kejadian stunting ini yang tentunya juga perlu ditangani gitu ya, di mana salah satu penyebabnya selain gizi buruk juga akses air minum dan sanitasi yang buruk gitu ya. Nah ini kita punya kegiatan sanitasi di pedesaan khususnya ya untuk seluruh Indonesia juga. Bahkan saat ini kami pun juga ini terkait dengan penanganan COVID-19 sebenarnya untuk bisa memfasilitasi lembaga pendidikan keagamaan. Mayoritas memang pondok pesantren untuk bisa memiliki fasilitas mandi cuci kakus yang layak. Ini juga menjadi bagian kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tapi pada dasarnya kami sangat mendorong kota kabupaten gitu ya, yang punya inisiatif, juga punya komitmen untuk bisa menangani air limbah di masing-masing wilayahnya ya, seperti halnya yang sudah ditunjukkan oleh Pak Dani Pemantau di Kota Makassar misalnya. Iya, jadi kuncinya memang daerah ya, kepala daerah Pak Dani. Kira-kira khusus tadi ya, Sanimas ya, sanitasi berbasis bagaimana di Kota Makassar ini? Ya, ada program ya, yang kita memang punya ipal-ipal di lorong, jadi gang-gang itu jadi ipal community namanya. Jadi komunitas lorong itu satu ipalnya. Udah ipal-ipal bersama, ipal terpadu, udah jalan, udah hampir semua gang-gang kami. Kami kan memang berbasis lorong, berbasis gang, karena ya kebetulan saya juga anak lorong, jadi ya karena kami menganggap bahwa lorong itu adalah sel kota, ya sel terkecil. Kalau dia sehat akan sehat kota ini. Tapi secara keseluruhan kesadaran masyarakat
Kota Makassar terhadap ya, sanitasi, kebersihan dan lain sebagainya sudah cukup tinggi kan? Ya, kita bisa lihat dari bagaimana mengengage mereka, kemudian mereka berpartisipasi memperbaiki ganggang mereka sendiri dengan ongkos sendiri. Itu tandanya bahwa, dan kami memang hanya di samping menyiapkan drainase terus kami tutup ya, karena ditutup itu lebih terjamin maintenance-nya. Kemudian mereka sendiri yang pelihara. Nah, itu tandanya bahwa mereka cukup terlibat dan terengage dengan baik soal sanitasi di lingkungannya masing-masing. Saya lihat ini memang pengelolaan air limbah dan sanitasi ini kan tidak terlepas dari pengelolaan kota secara keseluruhan. Saya waktu itu bicara dengan teman-teman di BMKG. Kita kan masuk yang namanya perubahan iklim ya. Dan kita lihat saja bahkan sekarang ini itu menghasilkan cuaca ekstrim sehingga akan lebih banyak lagi yang namanya curah hujan dan banjir di mana-mana. Nah, ini kan pasti akan sangat berpengaruh pada kualitas air tanah dan juga pengelolaan drainase dan lain sebagainya. Siap nggak Pak Dhani kira-kira? Karena kita mitigasi adaptasi itu ada dua kunci ya dalam kami masukkan dalam visi misi kami. Jadi resiliency itu menjadi bahagian daripada visi misi saya, dan di misi saya dan di program strategi saya ada mitigasi dan adaptasi lingkungan. Termasuk dalam ini penempatan semua, di mana mulai boleh dari dibangun, pesisir, tidak boleh dibangun. mulai dari pesisir, mulai dari landnya sendiri, mulai dari pulau-pulau, ya semua kita masukkan. Ya, termasuk misalnya coba kita lihat konservasi bakau kami di mangrove kami di utara itu terpelihara sangat baik sekali. Ya. Jadi pulau-pulau kami juga sekarang kan kita bisa lihat, kemarin kami dapat pasang yang paling besar, banjir semuanya. Nah, sekarang seluruh dunia banjir. Nah, makanya persiapan kita untuk menjadi resiliensi itu menjadi penting. Resiliensi itu bukan hanya kemampuan kota secara fisik, tetapi kemampuan sosial, kemampuan ekonomi, bangkit kalau ada bencana. Dan kami sudah mengalami beberapa kali soal banjir besar. Tapi alhamdulillah masyarakat mampu bangkit sendiri bersama-sama pemerintah kota. Dan lorong-lorong itu membantu untuk mengurangi jumlah banjir. Kalau ini buang sampah sembarangan kan sering sekali kita. Sungai dijadikan tempat sampah. Ini habit-habit atau kebiasaan semacam ini. Dulu waktu periode saya pertama kan kita termasuk terbaik pengelolaan sampah. Kemudian saya nganggur 2 tahun, terus balik lagi. Sampahnya juga ikut nganggur. Sekarang sampahnya agak sedikit lebih kotor dari dulu. Sekarang kita lagi rebound lagi lah. Rebound lagi untuk pengelolaan sampah. Dan saya bahkan khawatir dengan adanya COVID ini justru limbah dari COVID ini, limbah dari masker, limbah dari testing kit dan lain sebagainya, nggak tahu ya. Mungkin tahun 2025 agak terlalu optimis. Tapi kita sudah hampir selesai dalam diskusi ini. Kebetulan ada Pak Pras dari PUPR di sini dan ada wali kota. Mungkin Pak Pras ada masukan atau mungkin pesan yang ingin disampaikan khusus dalam proses pembangunan IPAL ini, dan juga mungkin ada permohonan, permintaan supaya koordinasi, kolaborasi, kerjasama kan paling penting ya antara pusat dan daerah dalam hal mensukseskan pembangunan ini. Silakan mungkin dari Pak Pras dulu. Pesan saya ke Pak Dhani sebagai wali kota, mudah-mudahan apa yang diinisiasi oleh Kota Makassar kemudian difasilitasi oleh pemerintah pusat dalam hal pembangunan air limbah domestik terpusat ini nantinya benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Kota Makassar untuk memberikan akses kepada warga Kota Makassar. Dalam hal ini akses sanitasi. Banyak ini pesan-pesannya dari Pak Pras, termasuk tadi ya penggunaan anggaran dan juga transparansi dari anggaran, akuntabilitas. Mungkin kira-kira dari Pak Dhani. Silakan ditanggapi mungkin. Jadi kalau saya kira klaster yang hari ini dibangun, saya kira jangan berhenti sampai di situ Pak Pras ya, supaya ya paling tidak kita biar menyelesaikan dulu share kami, misalnya kan tanah sudah ada, kemudian sambungan rumah dan tentunya pengelolaan, transfer pengelolaan. Nah, sehingga jangan berhenti sampai di sini Pak Pras, anggarannya di APBN. Nanti kita besarin juga di APBD ya. Jadi share-share lah. Karena ini pekerjaan kita sama-sama ya. Karena di seberang ini ada kanal, itu pemerintah pusat loh punya tanggung jawab. Tapi kalau dia hitam, yang dikecam pemerintah daerah. Nah, artinya begini, tidak usah saling menyalahkan, kita bareng-bareng
Bapak anggarkan lagi lanjut Pak, saya anggarkan juga lanjut, kira-kira seperti itu. Iya. Luar biasa ini. Saya menjadi fasilitator ini supaya kerjasamanya lebih baik, tapi yang penting tujuannya. Iya. Tujuannya itu baik dan semoga bisa diimplementasi dengan baik. Tadi supaya sustainable, kalaupun ada anggaran juga penggunaannya juga transparan, akuntabel, dan juga kualitas pekerjaannya juga memang sesuai. Dan kalau memang ini berhasil menjadi istilahnya prototype untuk IPAL-IPAL berikutnya akan menjadi kebanggaan bukan saja buat Kota Makassar tapi PUPR. Pak Pras, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan juga Pak Dhani terima kasih banyak dan sukses. Semoga kalau setahun dari sekarang kita kembali ke sini ini sudah berjalan dengan baik ya IPAL-nya. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini dari Kota Makassar. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Jangan lupa kita masih dalam suasana COVID ya, kita di sini sudah jaga jarak, sudah di antigen, di PCR dan di vaksin, tapi tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan tentu saja hindari kerumunan. Sampai jumpa, bye-bye.